السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلقد روى الإمامان البخاري ومسلم رحمهما الله في صحيحيهما عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أبي بكرة نفيع بن الحارث أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. Dari Abdurrahman ibn Abi Bakrata dalam Al-Bukhari wa Muslim, dari ayahnya Abdurrahman ibn Abi Bakrata, dari ayahnya Abi Bakrata, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukankah kalian mau aku beritahu kalian tentang dosa yang paling besar? Mereka menjawab, sahabat menjawab, tentu saja ya Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-isyraku billah, menyekutukan Allah, wa uququl walidain, durhaka terhadap orang tua. Wa kana muttaki'an fajalas. Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu sedang bersandar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dan menerus mengatakan, ala wa qauluz zuri wa syahadatuz zur, dan kata berdusta, kata-kata palsu, dan saksi berdusta, dan kata-kata palsu, dan saksi yang palsu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini sambil duduk dulu, tapi Nabi SAW duduk, kemudian mengatakan kata palsu dan saksi yang palsu. Sampai Nabi SAW ulangi berapa kali, sampai sahabat berkata, kita harap Nabi SAW berhenti. Dalam hadis ini, saudara-saudaraku, diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, ceritakan dan menyebutkan dosa-dosa yang paling besar. Dosa itu ada dua jenis, dosa kecil dan dosa besar. Dan dosa besar sendiri, di antaranya ada dosa yang paling besar. Contohnya zina itu dosa besar. Membunuh orang itu dosa besar. Makan riba dosa besar. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kita dalam hadis ini dosa yang lebih besar dari semua ini. Dosa besar juga tapi paling besar. Nah, dosa itu yang besar juga ada yang lebih besar dari yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kita tiga dosa yang lebih besar dari yang lain, yaitu yang pertama, mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dosa ini tidak diampuni kalau orang meninggal dalam keadaan syirik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa syirik dengan niat. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa yang lain kepada yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Dosa yang tidak diampuni pada hari kiamat yaitu dosa syirik. Karena itu dalam Al-Quran dan sunnat Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak ayat dan hadis yang memberi kita peringatan terhadap dosa itu. Karena kalau orang meninggal dalam keadaan selain syirik, dia orang mukmin, orang muslim, walaupun melakukan dosa yang mana-mana, maka dia tidak akan kekal di neraka. Pada suatu hari akan keluar dari neraka kalau dimasukkan ke dalam neraka. Dan ada kemungkinan Allah subhanahu wa ta'ala ampuni dosanya kalau Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Tetapi dosa syirik tidak. Dosa syirik tidak diampuni sama sekali.
walaupun ayah Nabi, walaupun anak Nabi, walaupun istri Nabi, yaitu Nabi Nuh, anaknya meninggal dalam keadaan syirik, dalam keadaan kafir. Nuh panggil anaknya, naik sama kita kapal ini wahai anakku, dan janganlah menjadi bersama orang-orang kafir. Anaknya menolak ini sampai dia meninggal dalam keadaan kafir. Nuh berkata kepada Allah, inna bini min ahli, ini anakku wahai Allah, termasuk keluargaku. Wa inna wa'daka al-haq wa anta ahkamul hakimin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya Nuh, wahai Nuh, innahu laysa min ahlik, anak kamu ini tidak termasuk keluargamu. Innahu amalun ghairu salih, dia adalah amalan yang tidak salih. Anak Nabi Nuh ditolak untuk ngomong ini keluargaku ya Allah. Dia kekal di neraka pada hari kiamat, tidak dapat manfaat dari ayahnya. Nabi Ibrahim, ayahnya meninggal dalam keadaan kafir. Nabi Ibrahim berkata, aku beristighfar kepadamu. Allah subhanahu wa ta'ala setelah itu melarang Nabi Ibrahim untuk beristighfar kepada ayahnya. Padahal Nabi Ibrahim Nabi yang mulia, imam bagi seluruh dunia, tapi ayahnya tidak dapat manfaat sama sekali darinya. Istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut, dua-dua menjadi orang kafir, tidak dapat manfaat dari suami-suaminya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang paling mulia, makhluk yang paling baik di dunia, ketika dia bersama pamannya Abu Talib, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada pamannya, ya am, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka biha indallah. Hanya satu kata ini wahai pamanku, aku coba pada hari kiamat membela kamu di depan Allah. Nanti aku berusaha untuk berdebat pada hari kiamat. Saya bilang, ya Allah, ini pamanku mengatakan la ilaha illallah sebelum meninggal. Hanya satu kata ini wahai pamanku. Ada bersamanya dua orang kafir, Abdullah bin Umayyah dan Abu Jahl. Mereka berkata, wahai Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah kamu akan tinggalkan agama orang tua kamu? Nabi sallallahu alaihi wasallam ulangi lagi, ya am, wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah. Satu kata ini saja aku bisa membelamu di depan Allah pada hari kiamat. Dan dua orang kafir itu berkata, wahai Abu Talib, apakah kamu mau tinggalkan agama orang tuamu? Nabi sallallahu alaihi wasallam berulangi-ulangi beberapa kali, dan orang kafir ini ulangi-ulangi juga, sampai Abu Talib berkata, dia meninggal dalam keadaan atau dalam agama orang tuanya, yaitu Abdul Muttalib, yakni dalam keadaan kafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis dan keluar dari rumahnya dan berkata, la astaghfiranna laka ma lam unha ank. Wahai pamanku, aku akan terus-menerus beristighfar kepada Allah tentang kamu selama aku tidak dilarang. Langsung Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu, dibaca sampai hari kiamat dalam surat At-Taubah. Ma kana lin nabi, tidak boleh bagi nabi, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, ay yastaghfiru lil musyrikin, beristighfar untuk orang-orang kafir, orang-orang musyrik, walau kanu uli qurba, walaupun orang yang meninggal itu adalah kerabat mereka, min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah jelas untuk mereka bahwa yang meninggal itu orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka,
penghuni neraka karena mereka orang kafir dan orang musyrik. Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam ini membela Nabi sallallahu alaihi wasallam selama dia hidup. Dari kecil dia yang didik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari kecil memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kecil tolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi juga, Abu Talib membelanya. Abu Talib berkata, dari saat ini selama aku hidup tidak ada yang bisa kacau kamu wahai Muhammad. Tidak ada yang bisa mengganggu kamu wahai Muhammad. Membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi akhirnya tidak dapat manfaat dari kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekal di neraka selama-lamanya, tidak akan keluar sama sekali. Saudara-saudaraku, nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita ini, yaitu menjadikan kita orang muslim. Harta yang mana-mana, apa-apa yang kita dapat, tidak lebih besar dari nikmat tauhid dan nikmat Islam. Anda punya apa-apa di dunia, nikmat Islam ini lebih besar. Anda dalam posisi yang sangat susah, semuanya itu tidak masalah kalau Anda orang muslim. Nikmat Islam, nikmat yang paling agung, karena pada hari kiamat masuk surga insya-Allah dan selamatkan kita dari neraka. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wajib ke atas setiap orang muslim belajar tauhid, belajar aqidah yang benar. Apalagi di zaman ini, apalagi di waktu ini, yang banyak orang-orang yang merusakkan agama orang muslim. Kita lihat sekarang di sosial media, bagaimana orang-orang yang merusakkan aqidah orang muslim, khususnya di negara ini, karena banyak orang tidak faham agama, dan banyak orang, banyak ustaz yang faham agama, yang faham sunnah, sibuk dengan merendahkan yang lain. Banyak orang yang ustaz sunnah yang banyak sibuk untuk mencela orang yang lain atau merendahkan yang lain. Wajib ke atas ustaz-ustaz sunnah di zaman ini sibuk dengan mengajarkan manusia tauhid. Kalau ada masalah-masalah far'i, yaitu tidak dasar dalam agama, contohnya qunut di salat subuh, contohnya baca basmalah, contohnya masalah-masalah yang seperti itu, tidak usah membedahkan ustaz yang lain dan fokus untuk urusan tauhid. Sekarang kita lihat video, dalamnya ada orang ngomong ya Husain, ya Husain, madad ya Husain. Ini bukan hanya syirik, ini lagi ajar manusia atau mau tunjuk manusia aqidah Syiah, walaupun tidak cara yang langsung. Madad ya Husain itu khusus orang Syiah, saudara-saudaraku. Tidak ada orang ahli sunnah berkata madad ya Husain. Itu khusus Syiah. Kalau sekarang di sini ada video yang sudah viral sekali, dalamnya ada orang ngomong madad ya Husain sambil menyanyi, dan yang ikutnya jutaan orang. Yang ikutnya jutaan orang. Coba Anda masuk akunnya di Facebook atau di YouTube atau yang lain, jutaan orang ikutnya. Kalau dia ada majlis, ribuan, ratusan ribu orang ikutnya dan ikut apa yang dia ngomong, saudara-saudaraku. Mereka mengajar manusia syirik. Mereka mau manusia menjadi orang Syiah, walaupun mereka tidak ngomong ini secara langsung. Karena salah satu di aqidah orang Syiah, yaitu ulama berkata at-taqiyah atau at-tuqyah, yaitu mereka sembunyikan aqidah Syiah itu dalam hati mereka, sampai mereka menjadi kuat, baru mereka menyusahkan orang muslim. Kita tidak lihat bagaimana saudara kita di Syria, dalam 15 tahun ini 1 juta orang dibunuh, 15 juta orang diusir atau lari dari mereka, dan 10 juta orang dalam penjara, yang disiksa, yang dibunuh, yang dipukul selama 15 tahun. Tidak ada beda lelaki maupun perempuan. Ada perempuan juga. Itu siapa yang buat? Ini orang Syiah.
Karena itu wajib ke atas setiap orang Muslim, daripada sia-sia waktunya, sia-sia umurnya nonton bola atau drama, atau keluar harus setiap minggu keluar jalan-jalan ke sana ke sini karena bosan di rumah. Coba anda lihat, seperti contohnya masjid ini katanya setiap hari ada kajian. Lihat orang yang dalam masjid dan lihat orang yang di luar masjid bagaimana. Sedikit sekali yang hadir majlis ilmu untuk faham firman Allah dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tanya orang yang di luar itu tentang akidah tidak faham. Mungkin dia ngomong apa masalah Syiah itu juga orang Muslim, mungkin dia tak faham. Apa masalahnya kalau ikut perbuatan yang tidak sesuai sunnah. Ini baik juga. Yang penting hati kita baik. Yang penting kita baik sama-sama sama orang Muslim. Karena itu orang Muslim, setiap orang Muslim wajib belajar akidah Islam, belajar tauhid. Dan bukan ini saja, harus mengajar istri. Karena kalau anda selamat di dunia, belum pasti selamat pada hari kiamat. Kalau selamat, akidah anda benar, tauhid yang murni, pada hari kiamat belum pasti selamat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Wal rajulu ra'in fi baitihi wa mas'ulun 'an ahli baitihi." Orang dalam rumahnya adalah tuan rumah itu adalah tanggung jawabnya besar terhadap keluarganya. Jadi pada hari kiamat Allah akan tanya kita tentang istri-istri kita. Allah akan tanya kita tentang anak-anak kita. Tidak cukup anda datang salat subuh, tapi anak-anak tidur di rumah. Kenapa anak tidak ikut untuk siap-siap untuk sekolah nanti? Ayahnya salat, tidak bangunkan anaknya untuk salat subuh, tapi pulang setelah salat. Bangunkan anaknya jam 6 atau jam 7. Mari siap-siap untuk pergi sekolah. Bagaimana salat subuh saudara-saudaraku? Nanti dia biasa, tidak akan biasa. Kalau anak dari 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun biasa untuk salat, tidak akan biasa salat nanti. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita menyuruh anak salat berusia 7 tahun dan memukul mereka ketika usia mereka 10 tahun. Padahal tidak ada amalan yang lain. Anak itu dipukul kecuali salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul orang untuk mengajarnya. Tapi Nabi SAW suruh kita pukul anak-anak kalau usianya sudah 10 tahun dan tidak mau salat. Jadi saudara-saudaraku, tauhid, kemudian tauhid, kemudian tauhid. Karena keselamatan kita di dunia dan di akhirat hanya dengan tauhid. Di dunia orang tidak bisa tenang dan bahagia kecuali dengan tauhid. Dan pada hari kiamat, di kubur dan di hari kiamat, tidak bisa menjawab Rabbi Allah, dini al-Islam, Nabiku Muhammad, kecuali kalau dia belajar tauhid yang benar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala ajar kita tauhid yang benar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala ajar kita aqidah yang benar sama keluarga kita, sama anak-anak kita dan semua orang muslim. Allahumma amin. Ala fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah hadirin salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar yang berikutnya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan yaitu durhaka terhadap orang tua. Banyak orang berpikir bahawa dia baik sama orang tua. Dia fikir kalau dia baik sama orang tuanya, padahal dia sangat durhaka terhadap orang tuanya. Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan berbakti kepada orang tua dengan ibadah kepadanya dalam 4 ayat atau lebih dalam Al-Quran. Di surat Al-Baqarah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ
La ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana. Jangan menyembah kecuali Allah dan berbakti kepada orang tua. Di surat An-Nisa, wa'budullah, dan sembahlah Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan mempersekutukan pun Allah dengan sedikit pun. Wa bil walidaini ihsana, dan berbakti kepada orang tua. Di surat Al-An'am, qul ta'alau, katakanlah wahai Muhammad, marilah ke sini, atlu ma harrama rabbukum alaikum, aku membaca untuk kalian apa yang diharamkan oleh Tuhan kalian. Alla tusyriku bihi syai'a, janganlah mempersekutukan Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan berbakti terhadap orang tua. Di surat Al-Isra, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, dan telah hukum Tuhan kamu, telah hukum ke atas kalian, tidak boleh menyembah kecualinya dan berbakti kepada orang tua. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Ankabut, wa wassayna al-insana biwalidayhi husna, dan kami menyuruh manusia berbakti kepada orang tuanya. Di surat An-Naml, wa wassayna al-insana biwalidayhi, kami menyuruh manusia berbaik kepada orang tua. Di surat Al-Ahqaf, wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana, kami menyuruh orang manusia berbakti kepada orang tua. Banyak ayat dan banyak hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis ini, uququl walidain, durhaka terhadap orang tua, saudara-saudaraku. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah, orang tua adalah pintu tengah di syurga. Maka silakan anda mau menjaga pintu itu atau mau sia-siakannya. Orang tua yang habiskan umurnya untuk anda, orang tua yang pergi di luar negara kerja supaya anda bisa belajar, orang tua yang kerja 2 kali di 2 tempat, dari siang sampai sore, kemudian dari malam sampai siang lagi. Untuk apa? Untuk anda menjadi kaya, untuk anda belajar. Orang tua sebagai ibu yang tidak tidur kalau anaknya sakit, kalau punya harta yang mana-mana dan anak itu sakit, bisa keluarkan semua harta mereka untuk anak supaya anak menjadi sehat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan, bukankah balasan yang baik itu sesuai untuk perbuatan yang baik? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma, kalau mereka sudah bersama kamu, mereka sudah orang tua di sisimu, ahaduhuma, salah satu, aw kilahuma, atau keduanya, fala taqul lahuma uff, yakni dalam bahasa kita seperti ini, yakni keluar nafas, tunjuk kalau anda panas itu tidak boleh. Apalagi kalau suara kencang sama mereka, apalagi kalau mereka mau sesuatu dan kita tidak buat, apalagi kalau utamakan istri dan anak-anak sebelum mereka, sebagaimana banyak orang buat seperti ini. Kalau kita lihat di zaman ini, ada orang tinggalkan orang tuanya atau ibunya yang sudah janda dan tua, tinggalkannya 4 atau 5 tahun, saudara-saudaraku. Sampai pada suatu hari ada orang bilang, kita pergi untuk ibu, salah satu ibu keluarganya, bentunya tidak menjawab. Ketua bentunya menjawab, berarti dia sudah jatuh, kakinya sakit, tidak bisa gerak. Sampai dia susah sampai buka pintu untuk mereka. Coba bayangkan kalau orang usianya seperti itu sudah meninggal sendiri. Banyak cerita. Orang tidak tahu kalau orang yang dalam rumah itu sudah meninggal, kecuali dengan bangunnya. 4 hari, 5 hari, anak tidak tanya bagaimana keadaan orang tuanya sampai meninggal, saudara-saudaraku. Karena itu setelah syirik, dosa yang paling besar itu
Dosa yang paling besar setelah syirik yaitu durhaka terhadap orang tua. Karena itu saudara-saudaraku, Nabi SAW kembalikan orang yang punya orang tua kalau ada jihad fi sabilillah, ada berperang sama orang kafir. Nabi SAW kembalikan orang kalau punya orang tua dan tidak ada yang menjaga mereka. Nabi SAW banyak hadis suruh kita buat baik sama orang tua, karena durhaka itu adalah dosa yang sangat besar. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dosa yang terakhir dalam hadis ini kata berdusta dan saksi yang berdusta, yaitu yang tidak benar. Orang yang ngomong kata yang tidak benar, banyak bohong, dan saksi yang bohong, saksi yang palsu supaya menyusahkan orang lain. Dan dari hadis ini kita belajar bagaimana kita menjaga lidah kita ini. Karena Nabi SAW bersabda kepada Muadz, "Amsik 'alaika hadha." Jagalah ini wahai Muadz. Jagalah lidahmu wahai Muadz. Muadz berkata, apakah lidah kita ini atau apakah kita dapat balasan terhadap kata-kata kita ya Rasulullah? Nabi SAW bersabda, "Sakalatka ummuka ya Muadz." Ibumu hilammu wahai Muadz. "Wa hal yakubbu an-nas 'ala wujuhihim fi an-nar illa hasaidu alsinatihim." Apakah ada yang memasukkan orang ke dalam neraka kecuali hasil lidah-lidah mereka? Lidah ini yang bisa masukkan orang ke dalam neraka 70 tahun, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda. Lidah ini yang bisa mencela orang muslim, merendahkan orang muslim, sebagaimana kita lihat beberapa hari yang lalu ini. Orang depan ribuan orang mencela orang muslim, merendahkan orang muslim. Nabi SAW bersabda, "Laisal muslimu bit-ta'an." Orang muslim itu tidak suka mencela orang. Wala bil-la'an, tidak suka melaknatkan orang. Wala bil-fahish, dan tidak suka berkata kotor. Wala bil-badhi, dan tidak suka berkata cabul. Orang muslim tidak suka seperti ini, orang muslim umum. Bagaimana lagi orang yang dianggap ustaz, yang ngomong depan ribuan orang kata-kata yang kotor, dan baru lihat video lagi kata-kata cabul yang sepatutnya tidak ada kecuali di antara suami istri. Dia ngomong ini untuk perempuan depan umum, dan masih banyak orang suka lihat dia dan dengar dia. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita belajar supaya kita faham agama kita, dan kita tidak bisa faham agama ini tanpa belajar. Dan kalau mau belajar, jangan seperti ada orang bilang, saya belajar dari buku saja. Tidak boleh. Semua ulama berkata, kalau anda mau belajar, harus bersama ulama, harus bersama ustaz-ustaz, ustaz yang menjelaskan apa yang dalam Al-Quran. Karena buku-buku tidak akan jelaskan apa yang dalam Al-Quran dan Sunnah sebagaimana ustaz-ustaz Sunnah mengajar dan menjelaskan. Ada waktu khusus ya, sudah banyak belajar, bisa baca buku-buku sendiri, tidak ada masalah. Tapi sebelum lancar masalah-masalah agama kita, harus kita berusaha untuk belajar ilmu supaya Allah Subhanahu wa taala rahmatkan kita di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala ajar kita ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari syirik, jauhkan kita dari semua urusan syirik. Doa selalu juga seperti ini saudara-saudaraku, karena dosa yang paling besar yang kita ngomong tadi syirik itu. Nabi Ibrahim, siapa itu Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh bitala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun." Allah menguji Ibrahim dengan beberapa ujian yang berat, maka Ibrahim menyempurnakannya, lulus dengan sempurna, dilemparkan ke dalam api karena Allah. Disuruh khitan, usianya 80 tahun dia buat. Disuruh tinggalkan anaknya di padang pasir pergi. Disuruh macam-macam saudara, sembelih anak-anak, dia juga hampir sembelih anak-anak. Dia yang mecahkan berhala-berhala.
Kaum ini bertanya, siapa yang pecahkan berhala-berhala ini? Mereka bilang, kita dengar anak muda yang berkata, yang ngomong tentang mereka, yaitu namanya Ibrahim. Panggil Ibrahim, wahai Ibrahim, apakah kamu yang pecahkan berhala-berhala ini? Tuhan-Tuhan kami ini? Ibrahim berkata, tidak. Ini berhala yang besar ini yang pecahkan semuanya. Mereka sudah sadar, bagaimana ini bisa buat? Kemudian mereka kembali lagi. Ambil Ibrahim ini, lemparkannya ke dalam api. Coba bayangkan Ibrahim yang buat semua ini. Dia berdoa di surat Ibrahim. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wa idh qala Ibrahim, Rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, jauhkan saya dan anak-anak saya, jauhkan kita dari berhala-berhala ini, supaya kita tidak menyembahnya. Ibrahim alaihissalam takut dia menyembah berhala-berhala itu. Apalagi kita, saudara-saudaraku, karena itu kita harus selalu doa, ya Allah, jauhkan kita dari semua urusan syirik, semua urusan riya. Ya Allah, bersihkan hati kita supaya kita selamat pada hari kiamat. Ya Allah, bersihkan hati semua, hati orang muslim. Dan ya Allah, kasih hidayah petunjuk untuk kita semua. Allahumma amin. Fallahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmi alkafirin. Allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina albatila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alayna fanadil. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم رحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المجاهدين في غزة. اللهم انصرهم على اليهود الظالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم احفظ إندونيسيا وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الفضل والإحسان، أحسن خاتمتنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة.